Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi, dan sarana diskusi yang akan selalu mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi dan berita terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Anies Baswedan mau dijegal. Emangnya Anies siapa? Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengupas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Anies Baswedan mau dijegal. Emang Anies siapa? Rasa-rasanya ada yang tidak beres dengan pemikiran sebagian kecil masyarakat Indonesia, khususnya para pendukung bakal calon presiden hampir gagal Anies Rashid Baswedan. Mereka selalu mempraming berita seakan-akan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo sedang berusaha untuk menjegal pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai salah satu kandidat calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Menurut mereka, pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo sedang melakukan berbagai upaya supaya Anies Baswedan tidak dicalonkan menjadi presiden. Lalu mereka menghubung-hubungkan dengan berbagai dinamika politik dan hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan kekisruan yang terjadi antara kubu kepala KSP Jenderal Muldoko dengan Partai Demokrat adalah satu bentuk cara pemerintah menjegal Anies Rashid Baswedan. Mereka juga menyimpulkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sebagai tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga merupakan satu bentuk cara pemerintah menghambat Anies Rashid Baswedan. Yang lainnya lagi, mereka mengkait-kaitkan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi juga termasuk satu upaya pemerintah menjegal pencapresan Anies Rashid Baswedan. Pertanyaan kita, emangnya Anies Rashid Baswedan itu siapa? Sebegitu hebatkah Anies Rashid Baswedan sehingga negara harus berusaha mencurahkan segala daya upaya hanya untuk menggagalkannya sebagai salah satu kandidat calon presiden? Sementara faktanya, Anies Rashid Baswedan tidak memiliki syarat penuh untuk menjadi politikus hebat yang harus diperhitungkan pemerintah yang berkuasa. Anies bukanlah Bung Karno yang sanggup korbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara yang dia cintai. Bung Karno siap dipenjara di Sukamiskin, Bandung, diasingkan ke Ende, diasingkan ke Bengkulu, diasingkan ke Brastagi, diasingkan ke Bougainville. Semua demi bangsa dan negara yang dia cinta. Dan ingat, Bung Karno adalah ketua partai politik. Anies Baswedan bukanlah tokoh sehebat Mahatma Gandhi di India yang dapat mengambil hati rakyatnya karena pengorbanannya demi bangsa dan negaranya. Mahatma Gandhi pernah dipenjara beberapa kali oleh pemerintah Inggris karena perjuangannya menentang penjajah. Mulai dari tahun 1922, Mahatma Gandhi sudah dipenjara sampai India baru merdeka tanggal 15 Agustus tahun 1947. Dan Anies bukanlah Nelson Mandela, seorang politikus hebat di Afrika Selatan yang pada tahun 1964 harus menerima hukuman di penjara seumur hidup. Sampai tahun 1982, Mandela ditahan di penjara Pulau Robben, Cape Town. Setelah bebas, Mandela membentuk partai politik dan menjadi ketua partai politik ANC. Pada tahun 1994, Mandela terpilih sebagai presiden Afrika Selatan. Anies Rashid Baswedan sangat jauh berbeda dengan tokoh-tokoh tersebut di atas.
Jika para tokoh di atas semuanya memiliki partai politik, bahkan menjadi ketua umum dan tokoh sentral partai politik, sedangkan Anies Rashid Baswedan tidak memiliki partai politik, apalagi tidak pernah menjadi ketua partai politik. Tokoh di atas sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk memperjuangkan tanah airnya lah Anies Rashid Baswedan. Apa yang sudah dikorbankan untuk bangsa dan negara ini? Anies Baswedan baru meniti karir politik pada waktu konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Itu pun tidak dilirik oleh Partai Demokrat. Lalu menjadi tim sukses Jokowi dalam Pilpres tahun 2014. Kemudian dipercaya menjadi Menteri Pendidikan. Tahu-taunya nggak becus kerja dan dipecat. Lalu ketika momen keseruan politik di DKI Jakarta, Anies tampil sebagai orang tengah yang mampu mengambil hati dan memperjuangkan hak-hak umat Islam. Setelah kasus Ahok muncul, permasalahannya Anies menghalalkan segala daya dan upaya, bahkan menjual ayat dan mayat demi mendapatkan kekuasaan itu. Hal ini memunculkan sosok Anies Baswedan, sering disebut bapak politikus intoleransi. Lalu ketika kita melihat dinamika politik yang terus dan terus bergulir, khususnya perkembangan popularitas bakal calon presiden yang sudah semakin mengerucut, katakanlah antara figur Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, tiga putra terbaik bangsa ini yang sangat berpotensi menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Kelihatannya dari waktu ke waktu, elektabilitas Anies Rashid Baswedan tidak ada sedikit pun perkembangannya. Bahkan di akhir-akhir ini semakin turun popularitasnya sesuai survei beberapa lembaga survei kredibel di Indonesia. Lalu mereka mulai mencurigai dan bahkan menyalahkan lembaga-lembaga survei. Ini kan satu yang aneh bin ajaib. Dan apa yang harus dibanggakan atau nilai lebih dari Anies Rashid Baswedan? Mungkin para pendukung Anies Rashid Baswedan bisa mengatakan karena Anies pintar juga pandai berbahasa Inggris. Ingat, negara ini tidak membutuhkan orang yang pintar ngomong, tapi hasil kerjanya untuk rakyat tidak ada. Ketika Anies membicarakan rekam jejak, lalu apakah rekam jejak Anies sebagai mantan gubernur DKI Jakarta? Mengatasi banjir, mengatasi kemacetan, rumah 0%, kelebihan bayar, naturalisasi sungai, gedung olahraga Islamic Center yang tidak bisa dipakai sampai sekarang. Semuanya biar rakyat DKI Jakarta yang menilai. Lalu Anies Baswedan emangnya siapa?